Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesempatan untuk belajar. Baik seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam, khususnya semester 5 sore dari prodi Ekonomi Syariah, dan semester 7 sore dari program studi Pendidikan Agama Islam khusus yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Sebelum kita memulai, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, bahwa di setiap pertemuan maka kita harus atau kita biasakan untuk membaca Ummul Quran dan kemudian Quran surah As-Saff ayat 10-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Hablil Ikhwana SEMM, yang diamanahkan oleh Kaprodi, baik Prodi Ekonomi Syariah maupun Prodi Pendidikan Agama Islam, khusus untuk membawakan mata kuliah kewirausahaan. Pada hari ini adalah merupakan hari perdana bagi kita untuk memulai perkuliahan di tahun akademik 2020-2021. Di tengah situasi dan kondisi yang sekarang belum kondusif, yaitu masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19 yang memang mengharuskan kita untuk masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Maka dari itu, pada perkuliahan atau pertemuan kita yang pertama, yang merupakan penyampaian kontrak perkuliahan dan penyampaian apa saja pokok-pokok bahasan yang akan dibahas selama satu semester untuk mata kuliah kewirausahaan ini, dilakukan secara daring, yaitu online, dan metode yang saya lakukan adalah dengan cara membuat satu video yang nantinya bisa disaksikan oleh Anda semua selaku mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu semester untuk mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini berbobot
2 SKS ya. Maka dari itu kita akan coba maksimalkan bagaimana untuk mendapatkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL-nya. Baik, deskripsi mata kuliah ya, artinya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana penjelasan mata kuliah kewirausahaan ini. Bahwa mata kuliah kewirausahaan ini adalah mata kuliah pada program studi pendidikan agama Islam ya, Fakultas Agama Islam Unifa Medan dan Prodi Ekonomi Syariah, di mana mata kuliah ini nanti memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang ajaran Islam yang terkait dengan muamalah dalam berwirausaha atau berbisnis. Dengan mendapatkan mata kuliah ini tentunya mahasiswa diharapkan untuk bisa mengerti dan memahami, bahkan mampu untuk menjelaskan mulai dari konsep atau teori yang relevan dan penerapan kewirausahaan secara teknis ditinjau tentunya dari perspektif Islam. Dengan menguasai, kami harapkan dengan menguasai hal-hal tersebut, mahasiswa dapat memiliki bekal untuk mendapatkan mata kuliah selanjutnya yang berkaitan dengan ilmu tersebut dan menjadi bekal tentunya sebagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan. Itu sedikit gambaran mengenai mata kuliah kewirausahaan. Kemudian apa standar kompetensinya? Tentunya kewirausahaan ini memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi yang diharapkan adalah bahwa di mana ketika mahasiswa selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat mampu mengerti, memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar kewirausahaan, kemudian pola pikir dalam berwirausaha atau berbisnis, motivasi berwirausaha atau berbisnis, kemudian bagaimana menumbuhkan ide berwirausaha atau berbisnis, kemudian memahami tentang manajemen keuangan dan laporan keuangan, kemudian mampu bagaimana menyusun strategi berwirausaha atau berbisnis, dan tentunya mampu bagaimana merencanakan suatu bisnis atau yang disebut dengan bisnis planning, serta mampu menerapkan atau menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan etika berbisnis, tentunya etika dalam Islam, dan mampu untuk membuat strategi-strategi bisnis. Itu standar kompetensinya. Kemudian ada juga kompetensi dasar ya, bahwa mata kuliah ini kompetensi dasar yang diharapkan yaitu mampu untuk dimiliki oleh mahasiswa, tentunya mahasiswa peserta kuliah ini, yakni dapat memahami dan menjelaskan tentang yang pertama yang saya sebutkan tadi ya, pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan, kemudian membentuk pola pikir serta menumbuhkan motivasi dan ide berwirausaha, kemudian cara membaca pasar dan menentukan produk, kemudian manajemen keuangan dan laporan keuangan, kemudian perencanaan bisnis atau business planning, dan kewirausahaan ala Rasulullah, karena memang ini kewirausahaan yang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Agama Islam. Tentunya nuansa dari mata kuliah atau materi-materi yang diberikan dalam mata kuliah ini itu semua terkait dengan Islam atau syariah menurut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian etika dan strategi-strategi bisnis. Baik, kita memiliki 16 pertemuan dengan 2 pertemuan
yang merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana kita memiliki 14 pertemuan, di mana dalam 14 pertemuan itu memiliki masing-masing materi-materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa. Memang kita belum bisa memastikan kapan kita akan tatap muka atau belajarnya itu di dalam kelas, tetapi ini tidak terlalu menjadi masalah, ya. Tidak terlalu menjadi masalah, artinya kita cobalah memahami bahwa situasi dan kondisinya memang seperti ini. Jadi materi-materi ini akan saya sampaikan nanti dalam bentuk video seperti ini. Kemudian nanti pembahasannya tentu kita akan bahas dengan diskusi di dalam grup WhatsApp yang kita sudah buat. Jadi nanti Anda dalam beberapa menit, mungkin setengah jam atau tergantung dari pembahasan yang saya sampaikan dalam video ini, Anda tonton terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah ditonton tentunya ada hal-hal yang hendak didiskusikan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, karena mungkin ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara mendalam. Nah, itu kita lakukan di dalam grup WhatsApp itu. Baik Anda bisa men-chatting saya ataupun nanti Anda membuat voice note dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa materi itu harus sampai kepada Anda memahami, dan capaian-capaian pembelajaran yang sudah kita rancang itu bisa tercapai. Baik, untuk pertemuan pertama, tentunya hari ini, pertemuan ini, pokok bahasan kita adalah kontrak perkuliahan dan penyampaian silabus, di mana sub pokok bahasannya adalah ya kontrak kuliah dan silabus. Silabus sudah saya share ya di dalam grup dalam bentuk dokumen, ya. Anda bisa buka dan baca gitu secara mendalam. Kemudian pertemuan kedua, pokok bahasan kita adalah mengenai pengertian dan ruang lingkup kewirausahaan, di mana di dalam pokok bahasan ini kita akan menjabarkan atau menjelaskan tentang 6 hal, ya. Ada pengertian kewirausahaan, kemudian pentingnya kewirausahaan, tujuan berwirausaha dan proses dalam berwirausaha, syarat menjadi wirausahawan, dan perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis. Itu pertemuan kedua. Sedangkan pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang membentuk pola pikir berwirausaha, di mana sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama mengenai konsep pola pikir, kemudian macam-macam pola pikir, kemudian merubah pola pikir, dan hanya 3 ya untuk pertemuan ketiga ini, yaitu membentuk pola pikir. Kemudian pertemuan keempat, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai menumbuhkan motivasi berwirausaha, di mana sub pokok bahasannya ada 3, yaitu konsep motivasi, yang kedua alasan berwirausaha, dan yang ketiga motivasi wirausaha zaman Rasulullah SAW. Kemudian pertemuan kelima, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah menumbuhkan ide berwirausaha. Ini juga memiliki 3 sub pokok bahasan, yaitu menumbuhkan ide berwirausaha, yang kedua sumber-sumber ide baru, dan yang ketiga metode untuk menghasilkan ide baru. Kemudian yang keenam, pertemuan yang keenam, yaitu pokok bahasannya adalah cara membaca pasar, di mana ada 3 sub pokok bahasan penting yang akan kita bahas, yaitu mengenai pengertian pasar, kemudian segmentasi pasar,
dan strategi pasar. Baik, selanjutnya pertemuan ketujuh, ya. Pertemuan ketujuh itu pokok bahasannya adalah cara menentukan produk. Kita akan membahas 5 sub pokok bahasan di pembahasan cara menentukan produk ini, yaitu yang pertama pengertian penentuan produk, kemudian yang kedua langkah-langkah dalam menentukan produk, yang ketiga klasifikasi produk, dan yang keempat teori produksi dalam Islam. Mohon maaf ya, saya katakan tadi ada 5, sebenarnya ada sedikit kesalahan penulisan, ada 4 pokok bahasan di dalam pertemuan ketujuh. Dan setelah 7 pertemuan kita lalui, maka tentu saja kita akan melakukan mid test atau ujian tengah semester, atau biasa yang kita singkat dengan UTS. Nah, ini tentunya juga mekanisme ujiannya nanti akan ditentukan oleh pihak fakultas. Artinya kita akan menerima arahan dari fakultas bagaimana mekanisme atau teknis cara ujian tengah semesternya. Yang lalu-lalu mungkin Anda sudah paham bahwa yang kita lakukan juga dengan secara daring atau online. Karena belajarnya daring atau online, maka ujiannya juga daring atau online. Tapi walaupun begitu, tentunya kita nggak tahu, kita berharap ada perubahan, atau paling tidak ada harapan kita pandemi COVID-19 ini segera hilang ataupun mereda, sehingga kita diperbolehkan untuk belajar tatap muka. Nah, kalau sudah dibolehkan belajar tatap muka, tentunya semua yang kita lakukan seperti biasa, normal atau tatap muka. Baik, seluruh mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah UTS kita lalui, maka kita lanjut kembali membahas materi-materi kewirausahaan di pertemuan ke-9 tentunya. Di pertemuan ke-9 ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen keuangan dan laporan keuangan. Ini penting ya, untuk satu usaha atau bisnis harus ada manajemen keuangan yang baik dan laporan keuangan yang sesuai dengan dengan aturan-aturan dari manajemen keuangan. Apa saja sub pokok bahasannya? Ada 4 yang akan kita bahas di sini, yaitu mengenai konsep keuangan, konsep manajemen keuangan dan pengelolaan keuangan. Dan yang kedua mengenai fungsi manajemen keuangan, dan yang ketiga langkah-langkah pencatatan keuangan, dan yang keempat istilah-istilah manajemen keuangan. Lanjut kita ke pertemuan ke-10 ya. Di pertemuan ke-10 ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah mengenai perencanaan bisnis atau business planning. Dalam business planning ini ada 4 hal sub pokok bahasan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah definisi dari business planning, kemudian langkah-langkah business planning, yang ketiga pentingnya menyusun business planning, dan yang keempat adalah kerangka proposal business planning. Kemudian pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 ini pembahasan yang sangat menarik ya. Kita akan membahas atau mengupas bagaimana bisnis atau kewirausahaan ala Rasulullah SAW. Ya, kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah seorang entrepreneur yang paling baik di seluruh dunia. Maka sangat sangat pantaslah kita belajar ilmu kewirausahaan dari Rasulullah SAW.
Maka pertemuan ke-11 itu judul pokok bahasannya adalah kewirausahaan ala Rasulullah. Di dalam pokok bahasan ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yang akan kita kupas untuk kita ketahui. Yang pertama adalah konsep kewirausahaan menurut Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah cara-cara Rasulullah SAW membangun kerajaan bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang paling penting, kalau kita paham ini maka kita menjadi entrepreneur yang sukses dunia wal akhirah, yaitu rahasia bisnis Rasulullah SAW. Yang ke-12 kita membahas mengenai etika bisnis. Ini juga sangat penting, bahwa beda bisnis Islam dengan bisnis yang bukan Islam, ya. Bahwa di dalam bisnis Islam itu banyak sekali memang diatur oleh agama kita bagaimana berbisnis yang memiliki adab, akhlak, atau yang kita sebut keseharian dengan etika. Bisnis itu harus punya etika. Maka di dalam pokok bahasan etika bisnis ini kita akan membahas beberapa sub pokok bahasan, yaitu ada 3, ya, yaitu tentang konsep bisnis, konsep etika bisnis, Yang kedua, pendekatan dasar merumuskan tata cara etika bisnis. Dan yang ketiga adalah landasan fundamental etika bisnis ala Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk ke pertemuan ke-13, di mana pertemuan ke-13 ini pokok bahasanya adalah mengenai strategi bisnis. Dalam strategi bisnis ada 3, ya, pembahasan atau sub pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pengertian strategi bisnis, kemudian tahapan utama strategi bisnis, yang ketiga strategi bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-14 ini merupakan pertemuan terkait dengan simulasi usaha. Jadi nanti di akhir-akhir pertemuan itu Anda akan membentuk kelompok belajar, ya. Kelompok belajar tentunya kelompok praktek mahasiswa, di mana nanti di dalam kelompok itu Anda membuat ide tentang usaha yang akan dijalankan sesuai dengan business planning. Kemudian Anda juga melaksanakan marketing usaha, ya, sesuai dengan business planning yang telah dibuat per kelompok. Jadi nanti ada dibentuk satu kelompok di mana Anda di situ akan membuat satu ide usaha, kemudian membuatnya di dalam satu business plan, ya, dan menjalankan. Jadi ada simulasi-simulasinya nanti kita buat. Kemudian pertemuan ke-15 ini merupakan upgrading dari pertemuan ke-14, bahwa setelah Anda membuat kelompok-kelompok itu, Anda di sana nanti mengeluarkan ide-ide, kemudian menentukan satu usaha sesuai dengan business planning yang Anda buat, kemudian muaranya adalah atau produknya adalah proposal usaha, ya. Proposal usaha Anda buat nanti, di mana dalam proposal usaha itu Anda membuat konsep lengkap tentang usaha bisnis yang akan dijalankan oleh kelompok Anda tentunya. Dan yang kedua, Anda mampu, ya, menuangkan semuanya, ya, ide tadi, kemudian hal-hal yang terkait dalam membentuk usaha itu di dalam suatu proposal usaha.
dan ini dilakukan secara kelompok nanti. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam perkuliahan kita saya menggunakan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama ceramah ya. Dalam video itu dilakukan ceramah, saya menjelaskan. Memang kalau tatap muka itu sangat baik dilakukan secara dialog ya. Jadi setelah ketika saya menyampaikan materi, kemudian di sela-sela itu Anda boleh untuk bertanya atau memberikan satu pernyataan, atau bahkan Anda ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran Anda boleh interupsi kan, seperti itu. Tetapi karena ini dilakukan secara daring ya, tentunya saya akan melakukan monolog ya, artinya saya menjelaskan materi saya terlebih dahulu dan dalam bentuk ceramah itu menjelaskan. Tapi walaupun begitu, kita kan punya grup di WhatsApp atau di WA. Nah, setelah Anda menonton nanti Anda kan tentunya bisa berdiskusi dengan saya atau diskusi dengan teman Anda. Kita buka floor ya, selama waktu dari waktu perkuliahan kita itu kurang lebih 1,5 jam, itu bisa kita lakukan. Artinya kita bisa sampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan di dalam grup itu. Tentunya saya berharap dari Anda semua itu aktif ya, tidak pasif. Karena walaupun dalam keadaan seperti ini kita harus tetap semangat ya, tetap semangat. Bagaimana caranya supaya mata kuliah yang Anda ambil itu hasilnya ada ya. Jangan kita karena keadaan seperti ini ya kita tidak fokus lagi atau tidak semangat lagi. Kita tetap semangat, wirah belajar kita harus tetap kita tunjukkan, karena kita tahu belajar itu adalah satu ibadah. Maka ibadah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ya. Setelah diskusi ya, tentunya nanti di dalam grup itu ada tanya jawab. Anda bisa bertanya kepada saya atau sebaliknya saya bertanya kepada Anda, dan Anda bisa bertanya kepada teman Anda. Yang penting kita diskusinya sersan ya, serius tapi santai. Artinya kita ingin senyaman mungkin walaupun terhubung dalam bentuk media sosial. Yang keempat nanti presentasi, karena ada tugas kelompok yang saya berikan tadi di pertemuan ke-14 dan ke-15 ya. Tentunya dalam waktu yang singkat nanti Anda bisa mempresentasikan. Itu bagian dari kesempurnaan tugasnya nanti. Maka sebenarnya walaupun pertemuannya ke-14 dan 15 terkait dengan tugas itu ya, dari sekarang sebenarnya karena Anda sudah mendapatkan silabus ini, dari sekarang sebenarnya Anda sudah bisa ya merancang-rancang lah, melihat-lihat kira-kira ide-ide apa tentang usaha, bagaimana bentuk usaha segala macam sudah Anda bisa pikirkan, sehingga ketika tugas itu nanti dilemparkan kepada Anda, diberikan kepada Anda, Anda sudah siap, artinya Anda sudah punya kesiapan untuk itu. Yang kelima tugas ya, tadi saya katakan ada pertemuan ke-14 ke-15 di mana produk dari tugas itu adalah proposal usaha ya. Kemudian media pembelajarannya ya, kalau kita pertemuan secara tatap muka ada whiteboard ya, tapi kali ini tidak ada whiteboard tentunya, tapi menggunakan media sosial. Jadi nanti video ini akan saya upload ke dalam channel YouTube saya, channel YouTube pribadi saya. Kemudian nanti akan saya berikan linknya kepada Anda di grup WhatsApp. Sesuai dengan waktu perkuliahan kita, saya akan perintahkan Anda untuk menonton video saya ini terlebih dahulu.
Kemudian nanti setelah itu baru kita lakukan diskusi. Ya, untuk mempermudah masuk akses ke akun YouTube saya, ya tentunya Anda memang harus punya akun YouTube ya. Saya yakin Anda semua sudah punya itu akun YouTube. Atau kalaupun tidak punya akun YouTube, Anda bisa segera membuatnya. Sangat mudah sekali, saya pikir tidak ada sulitnya atau tidak susah, apalagi Anda adalah kaum milenial yang sangat bersinggungan dengan teknologi. Jadi tentunya ini bukan hal yang sulit menurut saya. Jadi buat saja akun YouTube-nya, kemudian nanti supaya Anda bisa login, karena di dalam video itu nanti saya akan mewajibkan Anda untuk membuat satu komentar di dalam video itu. Minimal kehadiran Anda itu, konfirmasi kehadiran Anda itu, bukti Anda telah menonton video itu, Anda bisa tuliskan di kolom komentar itu nama Anda, NPM Anda, kemudian semester Anda, kelas Anda, itu Anda bisa tuliskan. Nama itu yang paling penting ya. Karena saya akan membuat kehadiran Anda itu dalam bentuk komenan Anda, mengisi di kolom komentar video saya itu tentang kehadiran Anda, ditambah lagi dengan diskusi-diskusi kita di grup WA ya. Jadi Anda buat akun YouTube Anda, kemudian ya tentunya supaya gampang Anda subscribe channel YouTube saya, supaya nanti notifikasinya itu langsung masuk kepada Anda. Jadi Anda nggak perlu mencari-cari. Jadi kalaupun nanti misalkan pembahasan-pembahasan saya itu ada yang masih Anda belum pahami betul, perlu diulang-ulang lagi, Anda bisa tonton itu berulang-ulang kali gitu. Jadi ya seperti biasa ya, seperti YouTuber itu selalu di dalam videonya itu meminta untuk like ya, share, komen, subscribe ya, itu biasa. Tapi kalau share saya pikir ya terserah Anda ya, mau Anda share boleh, tapi tidak pun ya tidak masalah. Kalau like ya silakanlah like ya, karena memang ini nanti perkuliahan ini atau pemberian materi itu adalah sesuatu yang baik ya, artinya supaya menunjang itu semua Anda bisa like. Tapi yang paling penting nanti adalah komen dan subscribe-nya ya, untuk memudahkan Anda masuk kepada mengakses kepada channel YouTube saya. Oke, apalagi ya terkait kemudian dengan taksonomi ya, atau ranah aspek penilaian ya. Saya tentunya walaupun kita belajar secara jarak jauh ya, PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, tetap saya akan menilai Anda itu dari kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana masing-masing kognitifnya itu ada 35%, afektifnya itu 25%, dan psikomotoriknya 40%, jadi totalnya 100%. Kemudian komponen penilaiannya, saya ada beberapa aspek penilaian ini yang harus Anda perhatikan supaya nilai Anda baik ya. Jadi Anda perhatikan itu. Untuk ujian akhir semester 35%, kemudian ujian tengah semester ada 25%, kemudian tugas semester itu ada 15%, kemudian tugas mandiri ya. Nanti di sela-sela video ini nanti saya akan memberikan tugas-tugas mingguan ya. Ada tugas-tugas mingguan itu terkait dengan materi-materi yang saya berikan. Nanti saya akan buat di akhir video apa yang harus Anda lakukan supaya Anda kumpulkan atau Anda kerjakan dan nanti Anda laporkan kepada saya sebelum masuk ke pertemuan berikutnya di minggu depan. Jadi untuk tugas mandiri itu saya kasih bobot 15%. Dan yang terakhir tentunya kehadiran atau presensi ya, presensi itu bobotnya 10%. Saya berharap walaupun ya mudah ya, nanti di dalam perkuliahan kita secara PJJ ini jarak jauh ini
Anda bisa di mana saja tetapi masih bisa tetap mengikuti perkuliahan. Jadi kalau sempat kehadiran Anda itu di bawah 75%, nah ini sesuatu hal yang sangat disayangkan ya, karena dimanapun Anda berada ya tentunya karena kita harus paham bahwa ini kuliah. Kita jangan menurunkan harkat dan martabat perkuliahan ini walaupun dilakukan jarak jauh gitu. Tetap kita harus hormat atau menghormati proses-proses itu. Baik, yang terakhir saya pikir mengenai daftar bacaan atau referensi. Jadi untuk materi-materi ini banyak sekali ya buku yang saya gunakan, semuanya terkait dengan kewirausahaan, tentang manajemen, pemasaran, keuangan dan lain sebagainya. Bisa Anda baca itu ya. Dan tentunya ini buku-buku yang ada pada saya. Kalau Anda punya buku lain yang tidak ada di daftar bacaan dalam silabus ini, ya bisa juga jadi referensi Anda untuk menambah khasanah keilmuan Anda di dalam mata kuliah kewirausahaan. Baik, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir penjelasan saya tentang silabus saya cukupkan. Saya akan masuk kepada kontrak perkuliahan yang terkait dengan mekanisme ya, karena ini secara online. Saya pikir perlu juga kita sepakati atau perlu juga kita berikan aturan-aturan ya. Yang pertama terkait dengan kehadiran Anda, konfirmasi kehadiran Anda. Jadi saya akan memberikan Anda itu dispensasi kelonggaran waktu ya untuk mengikuti perkuliahan saya itu. Saya pikir ya kita berilah waktu setengah jam ya, 30 menit ya. Ini cukup lama sebenarnya ya, 30 menit dari pertama ya, dari pertama masuk kuliah ya. Contoh misalkan kalau kita mulai 1:30 gitu kan, maka saya tunggu sampai jam 2. Kalau sampai jam 2 itu dia belum bisa mengkonfirmasi kehadirannya ya, maka ya saya anggap tidak hadir gitu. Kemudian di dalam pembelajaran baik di YouTube maupun nanti diskusi kita di grup WA itu, saya mengharapkan bahwa terjadi dialog-dialog yang baik ya. Artinya Anda tidak monoton. Anda diwajibkan memang membuat satu pertanyaan-pertanyaan di dalam grup sebagai bahan diskusi untuk kita diskusikan gitu. Jadi penilaian-penilaian saya juga ya terkait dengan itu. Jadi kalau Anda hanya mencantumkan konfirmasi kehadiran hadir misalkan, tapi interaksi Anda di dalam grup itu tidak ada, saya pikir jadi ya itu sangat mengurangi nilai Anda di dalam kegiatan belajar mengajar di mata kuliah kewirausahaan dengan saya. Oke, selebihnya saya pikir nanti kita akan bahas di video-video berikutnya atau di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Ini video ini saya buat pada tanggal 29 September 2020, terlambat satu hari dari yang lalu, tanggal 28 tentunya awal pertemuan di tahun akademik 2020-2021 ya. Mahasiswa semester 5 ya, sore prodi Eksya tentunya tetap bisa, saya akan kirim juga link itu ke grup semester 5 Eksya, semester 5 sore Eksya, supaya bisa juga melihat video ini. Dan untuk semester 7 sore PAI khusus ya, artinya ini merupakan video kegiatan perkuliahan kita di pertemuan pertama. Baik, ya itu saja saya pikir. Terima kasih. Kita bisa nanti lanjutkan
perkuliahan kita atau diskusi kita di grup WA ya, yang memang bisa secara luasa atau secara secara bebas kita untuk diskusi. Saya pikir itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.